لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Sadaqallahul Azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, guru-guru kami, imam masjid, tengkum imam beserta seluruh pengurus masjid, juga kepada semua jamaah yang telah berhadir karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumaah yang Allah muliakan, dalam surat Ali Imran 145 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala." Tidak akan mati seorang hamba kecuali dengan izin Allah di atas apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua kita mati bukan karena penyebab kita mati, tapi karena sudah datang waktu untuk mati. Bahkan orang yang bunuh diri pun memang sudah waktunya untuk mati, namun dia mencari jalan yang tidak baik untuk kematiannya. Setelah Allah mengucapkan masalah itu, lalu Allah menyambung kalimatnya dengan mengatakan, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, maka kami berikan dia di dunia. Dan barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat, maka kami akan simpan untuknya di akhirat. Wasana jazis syakirin, kami akan balas semua orang-orang yang bersyukur. Jemaah merakan Allah, setelah Allah bicara tentang kematian, Allah mengatakan, semua di antara hamba yang mencari kehidupan dunia, maka kami berikan dunia untuknya. Ini menjadi salah satu daripada tujuan hidup hamba yang dia rencanakan sendiri. Ada orang yang hidupnya menginginkan kebahagiaan dunia, ada orang yang hidupnya menginginkan kebahagiaan akhirat. Maka kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita. Yang menginginkan dunia, dia dapat dunianya, tapi nanti di akhirat dia kehilangan apa yang dia cita-citakan untuk hidup bahagia di akhirat. Orang yang hidup untuk akhirat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Yang hidup untuk dunia, dia hanya dapat dunia tapi tidak mendapatkan akhiratnya. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Orang-orang yang menjadi hamba dunia, maka dia akan hidup di atas dunia dengan segala cita-cita dunianya. Semakin dekat kiamat, maka salah satu ciri-cirinya, dunia akan dibuka oleh Allah. Pintu-pintu dunia dibuka lebar oleh Allah. Semua orang berduyun-duyun mencari dunia, bahkan sampai melupakan akhiratnya. Dulu di zaman Nabi SAW, bersambung ke zaman sahabat, bersambung ke zaman khalifah di Bani Umayyah, terutama di masa Umar bin Abdul Aziz,
Setiap orang ketika bertemu dengan sahabatnya, maka pertanyaan yang diajukan adalah, sudahkah engkau salat? Tadi malam apakah engkau melakukan tahajud? Apakah tadi malam setelah tahajud engkau membaca Al-Quran? Berapa semua hafalanmu? Berapa sudah hafalan Quranmu? Sudahkah engkau bersedekah hari ini? Itu pertanyaan yang diajukan dari mulai zaman Nabi sampai Bani Umayyah berkuasa. Hari ini ketika semakin dekat dengan waktu untuk berpindah ke akhirat, maka orang-orang yang hidup di atas dunia hari ini mengubah pertanyaannya. Ketika bertemu dengan sesama kita, maka yang kita tanya adalah, sudahkah engkau membeli motor barumu? Pekana belau Honda baru? Sudahkah engkau ganti ban mobilmu? Sudahkah engkau menambah garasi rumahmu? Berapa gajimu keluar setiap bulan? Sudahkah engkau urus sertifikasimu? Berapa yang engkau dapat setelah akreditasi? Itulah pertanyaan orang-orang di dunia hari ini. Jarang sekali ada orang yang bertanya, apa kali kau semayang? Padum krak kah hafai Quran? Nah kamu sedekah huronyo? Maka mulailah orang-orang meninggalkan akhiratnya. Jamaah merakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika Allah membuka pintu dunia, dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, orang mulai melupakan Allah. Maka Nabi SAW ingin memberitahu kita melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Rasulullah ingin mengatakan, berbeda orang yang mengejar akhirat dengan orang yang mengejar dunia. Allah berikan perbedaan. Kata Rasulullah, wa man kanatil akhiratu hammuh, barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, artinya semua hidupnya diperuntukkan untuk akhirat. Kalau dia berjualan, hasil jualannya dia peruntukkan untuk membantu akhirat. Kalau dia menjadi seorang guru, maka dia berjuang untuk mendidik anak-anak muridnya, mempersiapkan diri untuk akhirat. Apapun pekerjaannya, dia lakukan untuk akhiratnya. Maka orang-orang tersebut, kata Nabi SAW, Allah akan berikan kelebihan untuknya. Apa dia? Yang pertama, kata Rasulullah, ja'alallahu fi qalbihi ghinahu, maka Allah akan berikan rasa cukup di hatinya. Makanya orang-orang yang mengejar akhirat, sabe udip dalam keadaan sip, cukup rezekinya, cukup berkahnya, dan cukup di hatinya. Tidak punya keinginan untuk menyibukkan diri dengan dunia. Rumah satu tingkat pun sudah cukup untuknya. Anak-anaknya sudah bisa sekolah dengan nyaman, dia makan dengan baik, itu pun sudah membahagiakannya. Tidak ada keinginan untuk mengganti-ganti mobil dengan merek terbaru. Tidak ada keinginan untuk mengganti-ganti HP yang dulu 1,5 juta lalu diganti dengan 2,5 juta. Keluar merek terbaru gantolom, itu bid atau baru gantolom. Nyan hana di dalam hati orang yang mengejar akhirat. Tidak Allah buat itu, sehingga hidupnya tenang di hatinya. Dia bahagia dengan keluarganya. Malam minggu tetap gedebit ngaurinang, tetap dia makan apa yang dimakan oleh orang kaya. Gaji boleh 2,5 juta, tapi semuanya dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu para pengejar akhirat. Maka Allah tanamkan kebahagiaan di hati, yaitu merasa cukup dalam segala hal. Jemaah merakan Allah, kalau bahagia itu ditanam Allah pada orang yang ganteng, pada orang yang tampan, maka mungkin kita akan mengatakan Allah tidak adil, karena di antara kita ada yang tidak tampan. Kalau Allah menanamkan kebahagiaan pada sempurnanya fisik, maka mungkin kita akan mengatakan Allah tidak adil, karena di antara kita ada yang fisiknya tidak sempurna, maka dia tidak akan bahagia. Kalau Allah tanamkan kebahagiaan pada otak yang cerdas, maka kemungkinan kita akan mengatakan Allah tidak adil, karena di antara kita tidak semuanya cerdas, hana mandu merangking sang. Maka Allah tidak tanamkan kebahagiaan pada badan, Allah tidak tanamkan bahagia pada otak, tapi Allah tanamkan bahagia pada hati.
Karena semua kita punya hati, yang cacat punya hati, yang bodoh punya hati. Maka ketika Allah berikan bahagia, bahagialah dia. Maka urung buta pun bahagia. Syaratnya, kejarlah akhirat, dekatlah dengan Allah, maka dia bahagia. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang kedua, kelebihan orang mengejar akhirat, wa jama'a syamlah, Allah akan bereskan urusannya. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu akhirat itu dibereskan Allah urusannya. Hana payah ke beres kerog. Maka banyak kalangan-kalangan orang alim, orang saleh yang punya murid banyak, ketika dia perlu buat KTP, dia buat KK, dia buat SIM, STNK, maka dia hanya duduk saja tempatnya, muridnya akan membereskannya. Kenapa? Allah muliakan dia, Allah bereskan urusannya. Ketika anaknya ingin dimasukkan ke sekolah fulan, ke dayah fulan, dia punya banyak murid, maka dibereskan Allah urusannya. Murid anak-anaknya diterima di mana saja. Jadi tidak banyak yang membuat kepalanya pening. Nyan orang yang mengejar akhirat, asal datang waktu salat dia salat, ketika dia menjumpai hari Senin Kamis dia puasa, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah dia sedekahkan. Semua urusannya dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihatlah bagaimana kehidupan orang saleh. Allah yang berikan segala-gala. Maryam alaihissalam duduk saja di dalam mihrab. Maryam anaknya Imran, dia hanya duduk saja di dalam mihrab, tidak bergerak ke mana pun. Apa yang terjadi? Allah hantarkan makanan untuknya. Sampai Nabi Zakaria pun merasa aneh ketika mengantarkan makanan kepada Maryam. Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam dan melihat makanan di dalam mihrabnya. Lalu Nabi Zakaria bertanya, qala anna li hadha, qala anna laki hadha, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Maryam menjawab, Allah yang mengantarkannya. Begitulah kemuliaan orang yang mengejar akhirat. Kemudian kelebihan yang ketiga, wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Orang yang mengejar akhirat, Allah tundukkan dunia kepadanya. Dunia yang mendatanginya, bukan dia yang mendatangi dunia. Maka coba lihatlah gaya-gaya orang yang selalu di masjid, orang yang hidupnya hanya menyembahkan dirinya kepada Allah. Presiden turun dari istana, raja turun dari singgasana, menjumpai ulama di bawahnya. Kan ulama yang merempak dengan presiden, bukan ulama yang mendatangi umara yang mencium tangan ulama. Kenapa? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan semua makhluk. Begitulah kita kalau saleh, begitulah kita kalau menjaga hak Allah, maka Allah akan buat kita dunia terhina di bawah kaki kita. Nya orang-orang yang penuh hidupnya dengan akhirat, dia tidak lawan Allah, dia taat pada Allah. Lalu Nabi menyambung, berbeda dengan orang-orang yang mengejar dunia. Udip 24 jam dengan dunia. Lam semikir cuma dunia, kerja, kertas. Jadi hidup cuma dengan kertas. Bisnis di mana-mana. Semayang hana, yang fikir cuma peng tamang, peng terbit hanjiran. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Rasulullah SAW menyambung kalimat. Yang pertama Allah beri untuknya, wa ja'alallahu qalbahu, Allah akan menjadikan hatinya dipenuhi dengan faqrah, dipenuhi dengan kemiskinan. Maka orang yang mengejar dunia selalu merasa miskin, tidak cukup-cukup. Lihatlah orang-orang yang telah menjadi pejabat, gaji 10 juta, itu belum ditunjang sana, ditunjang sini, truk si bulan, truk 50 juta. Kalau itu sudah cukup, kenapa korupsi? Ternyata hutang rata sago, hansip. Kenapa? Tidak pernah dekat kepada Allah. Maka Allah jadikan dia orang miskin walaupun nampaknya kaya. Nanti golom-golom ke kreditnya, ke kredit je, habis-habis. Begitulah hati orang yang dekat dengan dunia, maka Allah akan buat dia terus merasa miskin, tidak cukup-cukupnya. Disibukkan buka cabang yang baru. Nyokana bisnis di Laut Semawai, buka cabang di Banda Aceh, buka cabang di Medan,
Mati sabuh di bandar, udip di medan. Mati di medan, yang duduk semamai kemudian ikut bangkrut. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Keluarganya bercerai-berai. Begitu orang yang kejar dunia. Lalu yang kedua kata Nabi, Allah akan hancurkan semua urusannya. Banyak urusannya. Kalau orang pengejar akhirat Allah bereskan urusan, orang yang kejar dunia maka urusannya tidak beres-beres. Di sana na masalah, hino na masalah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaih. Dunia tidak akan ditundukkan kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi berapa rezeki yang tertulis di dalam tubuh kita, hanya itu yang Allah beri. Selain itu Allah tidak beri. Keberkahan rezeki tidak ada. Ini kerugian. Maka jemaah melakukan Allah, datangilah Allah, percayalah kepada Allah. Dunia ini kita sembah pun tetap meninggalkan kita. Maka sebagai penutup khutbah, perlu khatib ingatkan, menjelang Ramadan, kita memandang Ramadan untuk akhirat atau untuk dunia. Orang yang memandang Ramadan untuk dunia, apa yang dia persiapkan? Yang punya toko baju, maka dia sudah mulai mesan baju berbal-bal banyaknya. Pada tatanya yang pekan lagi persiapan Ramadan. Nah yang rencana mekat, tiuro suntuk, bukan tidak boleh jualan, tapi jangan sampai jualan menutupi kelebihan Ramadan. Maka model orang yang late dunia dalam Ramadan disibukkan dengan dunianya. Dari bengah pun ke belanja kemudian teknya tek je, lalu buat nanti setelah zuhur mekatnya mekat je, dibolehkan, tapi dia disibukkan dengan dunianya. Tidak ada tarawih untuknya karena kahek. Baca Quran tidak satu halaman pun. Celakalah dia ketika menghadapi Ramadan itu. Bagi orang yang mengejar akhirat, apa yang dia fikirkan menjelang Ramadan? Dia fikirkan bagaimana caranya puasanya sempurna. Dia akan keluarkan harta untuk bersedekah dalam Ramadannya. Dia akan tunaikan tarawih tidak libur satu malam pun. Maka dia beruntung di akhirat nanti. Yang bunuh yang dunia, habis raya, habis mekat, peng habis, utang tinggai, Ramadan hana merempok. Maka siapa kita di dalam Ramadan? Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba akhirat, bukan menjadi hamba dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقيموا الصلاة.